Halo semuanya, balik lagi di DKID. Ini harusnya kita ganti nama jadi DK Fitness. Kali ini kita mau review alat-alat fitness, nggak fitness ya? Fitness nggak sih maksudnya? Ya, fitness. Alat fitness dari Yesol. Yoi. Yesol itu bawahnya Xiaomi. Ya. Terus? Ini tapi bukan dari Korea ya guys, karena ini Yesol bukan Yes China. Kan ini. Seoul. Jadi kenapa hostnya gua sama Tito bukan Mas Dika? Karena kita berdua yang aktif olahraga di sini. Ya. Dan yang paling kelihatan gue ya sebenarnya ya. Oke. Paling kelihatan berat badannya turun gue ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat video-video gue yang nge-review, itu berat badan gue sebulan lalu ada 88 kilo dan sekarang 77 kilo. Jadi turun 11 kilo. Oh, mantap sih. Berkat Yesol. Ya, Sih. iya. Enggak semuanya ya, kita tidak menjilat. Jadi sebelum kita kedatangan alat pakai Yesol, biasa kita olahraga treadmill gantian. Okay. Kita treadmill gantian. Terus minggu depan ya, kayak baru seminggu kita olahraga dikirimin sepeda sama Yesol. Mendapatkan sponsor ya guys. Ya, yang Mas Dika ini, Mas Dika yang nge-host. Dan sepedanya itu bisa dikonekin ke aplikasinya. Bener. Terus kita kayak olahraga di multiverse gitu. Multiverse. Metaverse. Multiverse, Doctor Strange. Terus karena kita makin tertarik sama fitness, jadi kita minta ke Yesol Indonesia buat kirimin lagi dan kita dikirimin 3 alat yang paling bagus dari mereka, yaitu ini ada rowing mesin R40S, terus ada abdominal wheel, Bukan abdominal wall ya, abdominal meal tapi. J10 kalau nggak salah namanya, dan ini ada elliptical E30S gitu. Jadi penggantinya treadmill yaitu elliptical ini. Kalau nggak pakai sepeda C1H ini, cuman lebih asik kayaknya E30S ini ya, soalnya rasanya kalau kita pakai ini kayak lagi ngambang gitu larinya. Jadi langsung aja kita mulai bahas. Yang pertama dulu apa ini Chan? Ini adalah R40S rowing machine ya? Iya. Oke. Dan ini salah satu yang menggunakan build quality-nya kayu ya dibanding yang lainnya ya? Ini Dia kayu sama besi sih. Iya, kayu sama besi. Cuman perpaduannya bagus lah. Dibanding yang lain kan ada aksen-aksen kayu kalau ini. Dan kalau kalian lihat di sini ada tangki gede banget isinya ini air, dan airnya itu fungsinya jadi bebannya tarikan kita, dan ngisi airnya itu sedikit menyulitkan unik ya karena harus pakai pompa ini, jadi nggak bisa kalian pakai gayung. Di sini nih ada, di sini ada bolongan. Jadi nggak bisa kalian langsung pakai gayung gini karena nanti kemana-mana. Jadinya dia sediain pompa. Ini kita praktekin selewat aja. Misalnya ini air, kita harus gini-gini manual. Jadi Nanti dia mengalir. Iya, nanti dia mengalir. Jadi kalian bisa bayangin selama apa kita ngisi air dari baskom ke sini. Cuman nggak apa-apa, worth it. Karena di dalam sini tuh ada ada dayungnya. Yang kalau misalnya kalian tarik gini, misalnya kita tarik nih ya. Nah. Kedengeran ya? Coba. Ini sekalian dipraktekin sama Tito. Oke. Ini ada kursinya juga guys. Langsung include dia ya. Kursinya enak sih. Enak. Emang harus begitu. Nah seperti ini. Jadi dia tuh. Noh. Tarik lagi. Jadi kayak apa ya? Prinsipnya kayak perahu ya. Perahu yang. Iya, kayak perahu. Hanya jatuh, nggak apa. Oke. Jadi prinsipnya kayak perahu yang kita dayung biasanya di tempat-tempat rekreasi gitu. Iya, ya. jadinya Yang mungkin pakai kaki. dia sengaja bikin kayak gini tuh biar kita ngerasa kayak refreshing juga ya, dengerin suara-suara kayak gini. Oke, karena ini alat fitness, berarti kita harus praktekin juga cara pakainya gimana toh. Biasanya habis ngapain baru kita pakai rowing mesin ini? Oke, kalau dipakai untuk kegunaannya sih kita di sini udah ada caranya sendiri ya di bagian depan sini. Itu ada petunjuknya bagaimana memakai ini dengan benar. Nah, kalau kita mengikuti petunjuknya guys, jadi kita ini masukkan dulu kaki kita di bagian ini. Nah, ini ada penguncinya untuk kaki kita agar tidak lepas ya. Kemudian langsung aja. Oh ya, di sini juga ada tempat HP guys. Kalau kalian mau naruh HP gitu. Nah, jadi langsung aja tarik ini, terus kita tarik lagi. Ini tujuannya ke ini ya, lebih ke back. dada dan back ya. Dada dan back ya. Dan kalau misalnya kalian bosan, ini alatnya kayak yang tadi gua bilang, dia bisa konekin ke aplikasinya. Cuman
Minusnya kita harus sambungin kabel dulu. Jadi kalau kelihatan di sini, kita colok kabel dulu. Jadi agak sedikit ribet. Nggak kayak sepeda yang kemarin. Kalau sepeda yang kemarin itu dia udah pakai baterai. Benar. Udah pakai baterai buat Bluetooth-nya. Jadi udah dicolok, nanti ada indikatornya di buletan sini. Ada buletan? Ada buletan. Bisa kita pencet. Nah, di sini tuh ada dua indikatornya, yaitu untuk ngitung kecepatan putarannya sama resisten, tarikan ya berarti, sama resistennya. Selain ada indikatornya di buletan ini, kita juga bisa lihat lewat aplikasinya dan dia tuh lebih lengkap ya. Di sini ada menit, ada berapa kalori yang terbakar, terus ada distance-nya. Distance mungkin rowing mesin ini diimajinasikan sebagai perahu lah ya. Terus ada resisten dan di sebelahnya ini ada heart rate BPM. Ini sebenarnya agak bingung karena di paket pembeliannya ini kita nggak dapat heart rate BPM ini, heart rate BPM yang kita dapat dari sepeda Yesol C1H kemarin. Dan pas kita coba konekin ke R40S ini sedikit sulit. Jadi ya agak sedikit bingung ya heart rate ini buat apa. Atau mungkin kalau misalnya kalian punya smartwatch, kalian bisa coba konekin ke sini dan siapa tahu bisa. Tapi harusnya nggak bisa seperti itu ya cara kerjanya ya. Sistemnya harusnya beda. Oke, alat yang pertama udah beres yaitu si R40S. Dan ini yang jadi minus cuma satu sih, karena dia harus dikonekin ya pakai kabel. Mana tadi kabelnya? Harus dikonekin pakai kabel biar dia bisa connect ke aplikasi. Cuman menurut gua nggak apa-apa karena sebenarnya kalau pakai rowing mesin nggak connect ke aplikasi juga nggak masalah ya. Kita malah nggak pernah connect ke aplikasi waktu beberapa hari nyoba ini. Jadi itu kekurangan dari gua. Kekurangan personal mungkin ya. Kekurangan personal mungkin bagi beberapa orang nggak masalah. Tapi kelebihannya adalah dia ini, kalau misalnya kalian merasa tempatnya sempit nih ya, dia itu bisa dilipat. Coba toh, tarik. Jadi tinggal ini kita pegang di tengah dan tarik. Ditarik. Oke. Nah, sudah seperti ini. Oke. Nah, kalau udah ditarik udah tinggal kita geser-geser aja ya. Gimana gesernya? Iya. Oke, dan digesernya pun gampang. Kita lanjut ke alat yang kedua, bukan ini, tapi ini ya. Namanya abdominal wheel J20 dari Yesol juga. Iya, ini semua alatnya Yesol sih ya. Ini tuh alatnya kecil-kecil cabai rawit karena bikin panas perut dan bergetar ya. Kalau misalnya dipegang gini, ini tuh alatnya lumayan berat ya. Lumayan. Karena dia isinya apa? Karena dia isinya hawa nafsu berat. Terus kalau misalnya dari build quality, ini tuh lumayan kokoh ya. Harus kokoh karena dia bakal nahan berat badan kita ya. Apalagi gue pas itu ya. Kamu udah berapa? 80 sama 77 dipakai terus setiap hari. Kalau nggak kuat sih bahaya ya. Tapi ini selama pakai nggak ada apa-apa ya. Aman. Oke? Terus kalau untuk desainnya ini mirip kayak ini ya, yang mainannya anak kecil yang roda. Jadi ini ya? Gini. Oh, yang diinjak terus. Yang diinjak wheels apa itu namanya? Lupa. Itulah. Kalau kalian tahu tulis di komen karena kita sedikit agak pusing. Kurang informasi ya. Terus di paket pembeliannya simple aja ya. Kita dapat kabel buat ngecas, terus kita dapat pad ini ya. Ya, kita dapat pad dari karet bahannya. Ini tuh untuk nahan lutut kita karena kalau nggak pakai ini sakit gitu. Atau bisa dipakai buat dan padnya ini udah dipakai berkali-kali ya. Jadi seperti ini kotornya ya, bisa kalian lihat. Iya, cuman karena kita terlalu excited dengan brand Yesol ini. Jadi kita langsung pakai dulu, rasakan dulu, baru kita review. Oke, jadi harusnya dia bisa connect ke aplikasi si J20 ini karena di sini ada barcode-nya. Tapi pas kita coba tidak tersambung kemanapun itu ya, ini ya loading terus, nge-stuck kayak gini masuk ke website Yesol Cina langsung. Jadi kita asumsikan belum terlalu sempurna ya, tapi nggak masalah karena alatnya masih bisa dipakai. Karena ini menurut gua salah satu alat yang nggak perlu Bluetooth, nggak perlu ke aplikasi juga nggak masalah. Ini kelihatan ya, Safari, Keynote, bla bla bla. Dan kalau misalnya kita buka aplikasi Yesolnya, ini alatnya tuh nggak ada ya, cuma ada treadmill, R40S si rowing mesin tadi, sama ini yang belum kita bahas ya, E30S elliptical. Baru ya dari Yesol.
Iya. Jadi aplikasinya dia belum paling update dan belum diperbarui sama Yesel. Mungkin Iya. kedepannya mungkin adalah. Iya. Moga kedepannya Yesel bisa bikin updateannya untuk abdominal wheels ini. Abdominal. Tapi kalau misalnya dari kita, ya nggak masalah, nggak ada aplikasi. Yang penting alatnya tetap bagus. Di indikatornya juga menunjukkan teman-teman kalau tadi kita udah Oh deh. 1000 berapa ini? Oh aku reset dong Chan. Jadi pastikan kaki kalian Lutut. lutut. Pastikan lutut kalian ini apa ini Chan? Di padnya, di padnya. Ada di padnya ini ya. Jadi keduanya ada di sini. Terus kalian langsung aja. Terus gini, kaki yang belakang ngangkat ya guys. Nah ini tahan. Nah bergetar kan, bergetar. Dan seperti itu ya. Alat ini benar kata Chan tadi, kecil-kecil cabai rawit bisa memanaskan seluruh tubuh kita. Sangat terasa ya guys ya. 10 saja sudah terasa ya ternyata ya. Apalagi 1000 ya. Biasanya kita 15, 3 set. Ya, Berat. biasanya 15, 4 atau 3 set. Iya. Dan rasanya seperti mau mati. Sekarang kita masuk ke alat yang terakhir. Nah, kalian lihat ini ada kabel roll lewat. Karena kita harus pindahin kabelnya. Jadi si E30S ini harus dicolokin juga kalau misalnya kalian pengen konekin ke aplikasinya. Ini lagi dicolokin. Pip. Nah, kayak begitu suaranya. Dan si E30S ini adalah salah satu alat yang harus dicolokin. Harus, yang nggak kayak si rowing mesin tadi. Nggak harus dicolokin, nggak apa-apa. Tapi ini harus. Kenapa? Karena kalau udah kita colokin, kita pakai. Di sini kelihatan ada indikatornya. Ada si, apa ini namanya ya? Ada wheel lagi sendiri, wheel yang ada indikatornya. Terus misalnya si wheel indikatornya ini kita putar ke kanan. Terus kita naikin resistennya sampai 24. Nah ini bakal berasa lebih berat ya. Ini kalian nggak bisa ngerasain sih. Gue di sini yang ngerasain ya. Terus dia juga bisa dikonekin ke aplikasinya. Ini tinggal taruh HP kita di sini. Di sini ada padnya. Ini bisa kita tarik. Tek. Lebih enak. Di sini kelihatan connect-nya lumayan cepat ya. Sangat cepat. Oke, terus kita tinggal mainin aja. Ini indikatornya nggak beda jauh sama si R40S tadi. Sama ada waktu. Kalori yang terbakar berapa. Distance-nya berapa. Resistance-nya berapa. Oh, di sini 100. Tapi kalau misalnya di wheel ini resistennya sebenarnya 24 ya. Mungkin ada perbedaan sedikit, cuman nggak masalah. Dan dia juga sudah support Zwift app, sama kayak yang dipakai Mas Dika waktu itu untuk sepeda, ya si C1H. Kalau misalnya kalian pakai, kalian juga bisa, rasanya ini kayak sepedahan tapi di metaverse ya. Cuman kalau gue sendiri, gue prefer pakai semua alat dari Yesel ini. Susah ya kalau ngomong sambil olahraga ya. Dan kalau gue sendiri, gue lebih prefer pakai alat Yesel ini nggak dikonekin sama sekali juga nggak masalah. Jadi misalnya ada bug sedikit kayak tadi si abdominal wheel-nya nggak bisa connect, nggak masalah sama sekali karena yang gue pentingin adalah alatnya. Terus yang penting adalah build quality-nya. Cuman selama beberapa hari, udah beberapa minggu malah pakai alat dari Yesel, ini build quality-nya bagus semua. Terutama paling kelihatan ini ya, si E30S ini dia dari besi-besi semua, terus lebih bagus daripada elliptical mesin yang gue pakai di gym dulu. Jujur ini lebih bagus karena mungkin harganya lebih mahal juga. Selain build quality-nya yang bagus, kayaknya semua alat yang dari Yesel ini sengaja dibikin lebih praktis ya. Jadi bisa dilihat kayak tadi rowing mesin itu ada rodanya, dia bisa dilipat. Di sini di E30S ini dia ada roda juga di depan, yang bikin kita lebih gampang buat ngegeser alatnya. Misalnya gue praktekin ngegeser alatnya, kita angkat dari belakang aja. Oh ya benar. Nih, kita mau geser, tinggal tarik aja. Bener ya? Oke, kita tarik aja. Ini cuman karena, misalnya kayak gini, jadi lebih gampang gitu. Masih ada kabel ya. Cuman, ya. Kira-kira kayak gini lah ya. Kalau misalnya kita punya alat-alat fitness dari Yesel, semua dibikin lebih mudah. Kita mau fitness juga lebih mudah. Cuman yang nggak mudah adalah ngebeli alatnya. Karena harganya yang lumayan buat gua. Karena harga dari
E30S ini udah 9 jutaan. Terus buat rowing mesinnya si R40S harganya ada di 8 jutaan yang sedikit sakit dengernya. Terus yang paling murah, yang paling bisa affordable, ini build quality-nya bagus, kebanting juga nggak kenapa-napa ya guys. Cuman si abdominal wheels-nya doang, karena dia harganya ada di 800 ribuan. Dan kalau misalnya kalian tanya worth it atau enggak, sebenarnya beli alat-alat gini worth it ya. Hitungannya investasi juga kalian. Olahraga kan investasi masa depan, investasi kesehatan. Long term, investasi jangka panjang. Terus kayak yang tadi kita bahas, semua alat-alatnya ini punya build quality yang bagus. Jadi kita pakai lama-lama juga, harusnya dia bisa bertahan sekitar 5 tahunan lah ya minimal. Terus jaga-jaga kalau misalnya si produknya kenapa-napa, kita juga dikasih kartu garansi yang bisa kalian langsung cek di website officialnya Yesol. Sini nanti ditampilin di layar. Dan buat ngecek si serial number garansinya, kalian bisa lihat di bawah mesinnya ini. Biasanya di masing-masing alat ada. Kalau yang kali ini kita tunjukin si elliptical mesinnya aja. Dia ada di paling bawah sini ya. Oke, paling segitu aja buat review alat-alat olahraga dari Yesol Indonesia. Terima kasih Yesol Indonesia yang udah ngasih kita nyoba alat-alat ini. Siapa tahu kalian juga pengen hidup sehat atau pengen beli alat yang sama. Link pembeliannya kita taruh di deskripsi. Gua Chan dan kita ketemu lagi di DKID. Bye-bye.